dia merubah trajektori dari laga, karena kalau sudah 6 angka diraih dari awal persaingan, kembali upaya dari pemain Indonesia. Tim saat ini akan menambah sedikit, sementara Indonesia jika kalah, ini ya dia, jika beberapa kali latihan ketika tiba di Solo yang sudah ditegaskan akan menjadi opsi permainan press di awal. Ini satu skema yang juga memang diinginkan oleh Sintayong. Kalau tadi masih ada aksi dari Tarek Arel, sangat resiko keluar serangan kali ini. Ada shot tadi, layangkan umpan. Hasil akhir pertandingan Grup B ASEAN Cup 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Laos malam hari ini. Tonton video ini sampai habis, admin akan mengulas jalannya pertandingan yang sangat seru dan super menarik ini. Alhamdulillah, Jos, Garuda menggila. Kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Dalam pertandingan perdana ASEAN Cup 2024 mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Laos bermain sebagai tim tuan rumah dan disaksikan puluhan ribu supporter Timnas Garuda, serta membawa modal kemenangan atas Myanmar di pertandingan pertama dengan skuad muda terbaiknya membuat mental pasukan Sintayong semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Stadion Manahan Solo menjadi suntikan tambahan buat para pemain Timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak Timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia yang dikomandoi Arkan Fikri dan Raihan Hanan mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerjasama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas Hoki Caraka dan ujung tombak lainnya seperti El Klemer Rafael Struij. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Laos. Dengan kekuatan pemain lincah dan cepatnya cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Sintayong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan Timnas Laos. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang Timnas Indonesia semakin lebar dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Laos bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor AFF apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak AFF, ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Vietnam bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Pernyataan gila dan luar biasa dari legenda Malaysia yaitu Safai Salih usai laga ditunggu para fans Timnas Indonesia. Pernyataan apakah nanti? Apakah Malaysia akan iri dengan kemenangan Indonesia ini? Atau kita sama-sama tunggu pernyataan dari Malaysia nanti usai melihat King Indo bantal Laos? Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Wah, ada apa ini? Tiba-tiba saja Sintayong mengungkapkan kabar buruk dialami Timnas Indonesia jelang lawan Laos nanti malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah berpengaruh dengan performa pemain nanti malam? Begini kronologi lengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menilai bahwa pemainnya dalam kondisi kelelahan. Skuad Garuda baru saja bertandang ke markas Myanmar pada tanggal 9 Desember lalu. Mereka sudah kembali ke Indonesia pada hari Selasa ini untuk mempersiapkan tim jelang melawan Laos.
Tentunya ini akan jadi jadwal yang cukup berat karena kondisi ini berpengaruh besar pada kondisi fisik pemain. Shin Tae-yong menjelaskan pertandingan perdana melawan Myanmar cukup berat. Mereka harus bermain di depan supporter tuan rumah dan harus bepergian cukup jauh. Tentunya kemenangan pada laga tersebut cukup penting karena perjalanan mereka di ajang ini masih panjang. Tahun 2024 AFF ASEAN Cup ini pertandingan pertama di home. Kemarin di Myanmar away kami datang dan menang dengan skor 0-1, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun ini menyadari pemainnya datang dengan kondisi yang kurang ideal. Mereka sangat kelelahan dan waktu untuk pemulihan saat ini cukup pendek. Ini jadi tantangan bagi pelatih untuk segera memulihkan kondisi semua pemain saat ini. Dia akan berusaha maksimal agar mereka bisa turun dengan skuad terbaik pada laga besok. Pemain saat ini sangat lelah dan letih. Tetapi saya akan berusaha maksimal agar lebih baik lagi melawan Laos nanti. Walaupun latihan hanya 1 hari saja lanjutnya. Shin berharap supporter terus memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Pasalnya mereka datang dengan banyak diisi pemain muda dan ini akan meningkatkan motivasi pemain di lapangan. Selain itu dia optimis Indonesia bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Kemenangan saat melawan Laos akan jadi modal penting sebelum mereka bertandang ke Vietnam pada hari Minggu nanti. Mungkin seperti apa yang diketahui pada pertandingan pertama skuad kita rata-rata umurnya 20 tidak sampai. Jadi saya ingin meminta kepada fans agar bisa memberikan dukungan penuh untuk pemain muda bisa berkembang lebih jauh, tutupnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa saja membuat keputusan besar dengan memanggil Jens Raffien dan Ramadan Sananta untuk memperkuat skuad Garuda di ASEAN Cup 2024. Keputusan ini diambil setelah evaluasi terhadap performa Arkan Kakak dan Hoki Caraka yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Banyak peluang terbuang sia-sia yang tak bisa dimanfaatkan oleh kedua pemain tersebut. Hal tersebut membuat fans Garuda gregetan dengan performa mereka. Shin Tae-yong kemungkinan akan menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upayanya untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Kami membutuhkan pemain yang mampu memberikan dampak besar di lapangan, terutama di turnamen sekelas ASEAN Cup. Jens Raven dan Ramadan Sananta telah menunjukkan performa yang konsisten di klub masing-masing. Dan saya yakin mereka bisa menjadi aset penting untuk tim. Sehingga harapan masyarakat agar Indonesia juara ASEAN Cup edisi tahun ini bisa tercapai, begitulah kira-kira kata Shin. Jens Raven yang berposisi sebagai penyerang sayap telah menarik perhatian dengan kecepatan dan kemampuan dribblenya yang mematikan. Sementara itu Ramadan Sananta yang kini menjadi andalan di klubnya dikenal dengan ketajaman insting mencetak golnya, menjadikannya salah satu striker paling produktif di Indonesia saat ini. Keputusan ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk meraih prestasi terbaik di ASEAN Cup 2024. Dengan kehadiran Jens dan Sananta, Shin Tae-yong berharap dapat meningkatkan efektivitas serangan dan memaksimalkan peluang mencetak gol. Apabila benar kemungkinan Jens Raven akan berangkat langsung dari negaranya Belanda sana, kemudian Sananta langsung mengikuti latihan timnas yang kini bertempat di kota Solo, Jawa Tengah sementara itu. Arkan Kakak dan Hoki Caraka tetap akan berada dalam radar Shin Tae-yong untuk turnamen mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu menekankan bahwa pintu timnas selalu terbuka bagi pemain yang menunjukkan progres dan performa impresif di masa depan. Banyak fans timnas yang menganggap bahwa kedua pemain tersebut harus lebih banyak dikasih jam terbang di klubnya agar kemudian ketika dipanggil timnas performanya sudah matang. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga kedua di ASEAN Cup 2024 pada 12 Desember melawan Laos. Kehadiran dua pemain baru ini diharapkan dapat memberikan suntikan energi positif untuk mencapai target tinggi yang telah dicanangkan. Semoga saja setelah kehadiran kedua pemain nanti Shin Tae-yong mengubah targetnya dari sebelumnya target masuk final kini berubah menjadi target juara. Bagaimana guys menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong memanggil Jens Raven dan Ramadan Sananta untuk gantikan Hoki Caraka dan Arkan Kakak di pertandingan selanjutnya timnas Indonesia di ASEAN Cup? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.
Benar-benar di luar dugaan. Keputusan konyol diambil timnas Laos jelang menghadapi timnas Indonesia. Dikarenakan takjub dan heran akan kemegahan Stadion Manahan Solo, baru datang bukanya latihan malah asik foto-foto di dalam stadion. Apa maksud dan tujuan timnas Laos ini? Berikut ulasannya. Lawan timnas Indonesia, Laos memutuskan tidak melakukan official training jelang laga matchday kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo pada Rabu 11 Desember 2024. Timnas Laos mengalami kelelahan jelang laga lawan timnas Indonesia pada Kamis besok. Pada Rabu 11 Desember 2024, bahkan timnas Laos tidak mengambil sesi official training OT yang seharusnya dimanfaatkan untuk menjajal lapangan. Yang ada, para pemain Laos hanya melakukan familiarisation dengan Stadion Manahan. Para pemain tidak menendang bola atau berlatih taktikal. Mereka berjalan-jalan bahkan berfoto menikmati kemegahan Stadion Manahan. Pelatih Laos, Ha Heop Jun, menyatakan timnya akan mencoba semaksimal mungkin untuk memberi perlawanan timnas Indonesia yang jadi tuan rumah. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong sangatlah kuat, kata Ha Heop Jun dalam konferensi pers jelang laga. Kami tahu Indonesia sangat kuat, tapi kami akan mencoba yang terbaik untuk bertarung melawan Indonesia. Kami juga mau belajar dari Indonesia, tambahnya. Salah satu alasan mengapa Laos tidak memanfaatkan official training adalah karena para pemainnya kelelahan. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa mereka harus melakukan perjalanan selama 16 jam. Laos tiba di Solo pada Selasa 10 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat setelah mendarat di Yogyakarta International Airport. Untuk pemulihan pemain tepat setelah pertandingan terakhir kemarin, kami pulang pukul 6 sore dan tiba di hotel pukul 9 malam pada Senin 9 Desember 2024. Kemudian pukul 6 pagi Selasa kita mulai perjalanan naik pesawat dan baru sampai pukul 9 malam, jadi ini perjalanan 15 jam. Jadi untuk bilang para pemain sudah pulih, sangat tidak mungkin, tambahnya. Sementara itu, perwakilan pemain Laos, Padavan Somsanit, mengaku siap bermain melawan timnas Indonesia. Untuk laga besok, kami telah mempersiapkan diri, ujarnya. Kami tahu Indonesia adalah salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Namun, kami semua siap bertarung dan akan mengikuti strategi serta taktik dari pelatih, tambahnya. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby menilai ada 4 tim nasional yang menjadi kandidat juara ASEAN Cup 2024. Akan tetapi peluang terbesar bukan timnas Indonesia. Steve Darby yang menghabiskan kariernya di Asia paham betul bagaimana peta persaingan di Asia Tenggara. Ia menilai Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia menjadi kandidat menjadi juara ASEAN Cup 2024. Akan tetapi mantan pelatih timnas Laos itu menilai Vietnam memiliki peluang lebih kuat untuk meraih gelar. Ada 4 tim yang berpeluang menjuarai turnamen ini, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Kata Steve Darby, tim Vietnam akan menjadi kandidat kuat karena memiliki skuad yang tangguh dan kejuaraan ini juga sangat berarti bagi mereka saat ini, ujarnya. Lebih lanjut, Steve Darby menilai 4 tim kuat Asia Tenggara di atas memang sudah saatnya menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. Namun menurut saya, Big 4 Asia Tenggara harus mempertimbangkan Piala AFF sebagai ajang untuk mengembangkan dan membawa skuad U23 mereka, kata Steve Darby. Mereka harus menargetkan untuk menjuarai Piala Asia dan mengincar kualifikasi Piala Dunia, ujarnya. Steve Darby juga memberikan opininya jika disuruh memilih tim untuk dilatihnya, ia menempatkan pilihannya ke Vietnam. Melihat kualitas tim-tim tersebut, saya akan memilih Vietnam untuk mengincar juara, ujarnya. ASEAN Cup 2024 akan digelar mulai 8 Desember 2024. Sebanyak 10 tim berpartisipasi dibagi menjadi 2 grup. Grup A dihuni oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Grup B ditempati timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Thailand berstatus menjadi juara bertahan di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu. Tom Haye menilai sudah banyak peningkatan di timnas Indonesia.
Skuad Garuda mencatat